wabarakatuh. Balikan deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Pada siang ini Bapak akan menjelaskan tentang HIP. Dan Bapak ingatkan juga, jangan lupa pada situasi pandemi saat ini, kalian harus selalu pakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mencuci tangan, dan seterusnya. Ya, kita kembali ke materi, yaitu mengenai HIV dan AIDS. HIV merupakan virus penyebab AIDS. Terdapat dalam cairan tubuh. Pengidapnya seperti darah, air mani, atau cairan vagina. Pengidap HIV akan tampak sehat sampai HIV menjadi AIDS dalam waktu 5-10 tahun. Sekarang AIDS. AIDS merupakan suatu sindrom yang menurunkan kekebalan tubuh yang disebabkan oleh HIP. Sehingga tubuh tidak dapat memerangi penyakit. Sekarang HIV dan AIDS. Cara penularan. Yang pertama, hubungan seks vaginal, oral, dan anal. Yang kedua, cara penularan HIV dan AIDS ia melalui darah atau produk darah yang terinfeksi. Yang ketiga, penularan HIV dan AIDS melalui penggunaan jarum suntik yang bergantian. Dan yang keempat, penularan dari ibu ke bayi saat mengandung, melahirkan maupun menyusui. Selanjutnya, gejala. Gejala HIV dan AIDS. Yang pertama, tidak ada gejala pada saat terinfeksi pertama kali. Gejala awal, selanjutnya gejala awal seperti flu, demam, kehilangan nafsu makan, berat badan menurun, lemah, dan pembengkakan saluran getah bening. Menghilang setelah seminggu dan sampai 1 bulan. Selanjutnya gejalanya lagi yaitu virus akan dorman selama beberapa tahun. Yang selanjutnya lagi gejalanya HIV dan AIDS itu adalah virus melemahkan sistem kekebalan tubuh sehingga menimbulkan infeksi oportunistik. Perkembangan penyakit sangat bervariasi setiap orang. Kondisi ini dapat berlangsung dari beberapa bulan sampai lebih dari 10 tahun. Selama periode ini, virus terus berkembang biak secara aktif, menginfeksi dan membunuh sel-sel sistem kekebalan tubuh. Setelah terinfeksi HIP, biasanya tidak ada gejala dalam waktu 5-10 tahun. Kemudian, AIDS mulai berkembang dan menunjukkan gejala sebagai berikut. 1. Kehilangan berat badan secara drastis. Kedua, diare yang berkelanjutan. 3. Pembengkakan pada leher dan atau ketiak. Batuk terus-menerus. Bila Anda terinfeksi HIP, segera lakukan tes darah. Itu semua adalah gejala-gejala AIDS yang tadi Bapak katakan. Ulangi lagi,
Satu, kehilangan berat badan secara drastis. Yang kedua, diare yang berkelanjutan. Yang ketiga, pembengkakan pada leher dan atau ketiak. Dan yang keempat, batuk terus-menerus. Ya. Tanda minornya, batuk kering, tidak sembuh-sembuh. Selanjutnya, kulit gatal di seluruh tubuh. Herpes zoster atau kita sebut dengan apa ya? Cacar air yang tidak kunjung sembuh. Kandiasis, mengangkat ruam pada mulut, lidah, dan tenggorokan. Selanjutnya tandanya lagi, pembengkakan kelenjar leher, ketiak, selangkangan dengan atau tanpa infeksi aktif. Itu semuanya adalah gejala-gejala AIDS. Nah, untuk kalian ketahui, istilah AIDS dipergunakan untuk tahap-tahap infeksi yang saling lanjut. Yang pertama, tahap ke-1, penyakit HIV tidak menunjukkan gejala apapun dan tidak dikategorikan sebagai AIDS. B. Tahap kedua, meliputi manifestasi monocotyledonous minor dan infeksi-infeksi saluran pernapasan bagian atas yang tak sembuh-sembuh. Itu tahap-tahap infeksi HIV. Dan yang ketiga atau C, tahap ketiga meliputi diare kronis yang tidak jelas penyebabnya, yang berlangsung lebih dari 1 bulan. Infeksi bakteri yang parah dan TBC paru-paru. Itu tahapan-tahapannya. Selanjutnya yang D, yang keempat, tahap keempat, meliputi toksoplasmosis pada otak, kandidiasis pada trakea, batang paru-paru, bronkitis atau paru-paru, dan sarkoma Kaposi. Penyakit HIV digunakan sebagai indikator AIDS. Nah, HIV dan AIDS tidak menular melalui yang pertama, bersentuhan, berpelukan, dan ciuman. Yang kedua, sharing alat makan dan minum. Yang ketiga, gigitan nyamuk. Yang keempat, keringat, air mata, air kencing, dan ludah. Yang kelima, berenang bersama. Yang keempat, memakai WC umum. Yang selanjutnya memakai WC umum itu adalah aspek-aspek yang tidak menularkan HIV/AIDS. Karena katanya informasi berenang bersama bisa terkontaminasi AIDS, bisa menimbulkan AIDS. Itu enggak, ini enggak itu enggak menular. Jadi sekali lagi, HIV dan AIDS itu tidak menular melalui satu, bersentuhan, berpelukan tidak, ciuman tidak, sharing alat makan dan minum tidak, gigitan nyamuk dari nyamuk yang ini ke yang ini tidak juga, melalui keringat, air mata, air kencing, ludah tidak juga. Nah, itu berenang bersama, memakai WC umum juga, itu tidak akan menularkan HIV dan AIDS. Deteksi dini hanya dengan tes HIV, yaitu PCT dan PITC, ya. Itu.
Selanjutnya, HIV dan AIDS itu bagaimana pengobatannya? Sampai saat ini belum ada obatnya, belum ada pengobatannya sampai saat ini. Ya, masalah pengobatan HIV dan AIDS itu sampai saat ini belum ada pengobatan. Antiretroviral terapi untuk memblok perkembangan virus. Itu aja. Dan pengobatan infeksi oportunistik. Jadi ada pengobatannya itu belum ada. Ini ada konsekuensi yang mungkin timbulnya itu hampir semua penderita akan menjadi AIDS dan meninggal karena HIV itu. Pada bayi dengan ibu HIV kemungkinan tertular 20-30% tanpa adanya pencegahan. Nah, sekarang bagaimana pencegahannya HIV atau AIDS? Nah, yang pertama untuk mencegah Anda tidak terkena HIV atau AIDS, yang pertama tidak melakukan tidak melakukan hubungan seksual dengan penderita HIV. Yang kedua, penggunaan kondom menurunkan risiko penularan. Yang ketiga, pemeriksaan donor darah. Pemeriksaan pada darah, ya. Pemeriksaan darah harus diperiksa, gitu kan. Yang keempat, jika membutuhkan transfusi darah, mintalah kepastian bahwa darah yang akan diterima bebas HIV. Jadi jangan asal menerima darah saja, jadi harus ditanyakan dulu apakah darah itu bebas dari HIV atau tidak. Takut-takutnya ada gejala HIV-nya ya. Jika membutuhkan transfusi darah, ini ada informasi saja gitu kan. Jadi harus hati-hati. Gunakan alat suntik 1 kali pakai. Jadi ulah atau jangan alat suntik itu pakai ke si A ke si B itu saja gitu kan. Jadi alat suntik 1 kali pakai sudah buang saja. Selanjutnya untuk pencegahan HIV dan AIDS itu hindari mabuk-mabukan dan narkotika yang membuat Anda lupa diri ya. Nggak boleh itu seperti mabuk-mabukan gitu ya. Ya. Selanjutnya lagi. Ini program-program mengenai HIV-nya ya. Yang pertama KIE atau komunikasi, informasi dan edukasi. Yang kedua yaitu tindakan pencegahan. Yang ketiga yaitu testing dan konseling. Yang keempat, pelayanan, pengobatan, dan perawatan. Itu program-program HIV. Yang pertama mengenai apa tadi? KIE. KIE itu apa ya? Komunikasi, informasi, dan edukasi. Ini dalam program HIV. Tujuannya apa? Untuk melaksanakan pendidikan dan memberikan informasi yang tepat dan benar tentang HIV/AIDS kepada masyarakat luas agar apa? Agar dapat mengembangkan sikap dan perilaku positif untuk melindungi dirinya dan orang lain dari penularan HIV. Itu salah satu tujuan KIE. Yang kedua, tujuan dari KIE itu mengembangkan jiwa dan semangat saling membantu dan non-diskriminasi terhadap para pengidap HIV atau penderita AIDS serta lingkungannya yang terdekat.
istri, suami, keluarga, teman, sekerja, dan sepergaulan. Jadi mengembangkan jiwa dan semangat saling membantu. Yang selanjutnya tujuan KIE pada HIP itu yaitu apa? Yang ketiga memberikan penjelasan luas tentang kebijaksanaan dan strategi nasional penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia serta pelaksanaannya sesuai situasi dan kondisi setempat. Sekarang kelompok sasaran KIE itu siapa saja? Yang pertama, masyarakat umum. Cara penularannya kemungkinan dampak, cara pencegahan, pemberian informasi yang tepat dan benar itu. Yang kedua, yang selanjutnya petugas kesehatan. Ini kelompok sasaran KIE. Ulangi lagi, KIE itu apa ya? KIE itu adalah komunikasi, informasi, dan edukasi. KIE itu adalah salah satu program HIV/AIDS. Ya. Yang selanjutnya petugas kesehatan seperti swasta, pemerintah, dan masyarakat. Pemberian informasi dasar tentang penularan dan penyebaran HIV serta cara pencegahannya. Pemeriksaan untuk deteksi dini, motivasi pasien untuk pemeriksaan HIV, sukarela dan melakukan konseling yang tepat. Melaksanakan kewaspadaan universal dalam perawatan penderita untuk melindungi dirinya dan penderita lain. Selanjutnya, kelompok sasaran KIE, perorangan dan lembaga-lembaga, wanita dan remaja, ya. Jadi wanita dan remaja itu penting sekali baik sebagai anggota masyarakat yang dalam hidup sehari-hari rawan terhadap penularan HIV/AIDS, tetapi juga berpotensi sebagai pendidik dan motivasi yang sangat ampuh. Terus selanjutnya orang yang berisiko tinggi. Orang yang pekerjaannya atau gaya hidupnya menyebabkan mereka menghadapi kemungkinan risiko lebih tinggi untuk ketularan dan menularkan HIV, seperti misalnya para tunasusila, pasangan dari suami istrinya, pecandu narkotika, suntikan, dan orang-orang tertentu yang karena pekerjaannya menyebabkan dia terpisah dari keluarga untuk waktu lama dan melibatkan diri dalam hubungan seksual dengan pasangan sementara. Ini juga salah satu kelompok sasaran KIE. Penderita HIV dan AIDS diberi pengetahuan tentang hidup dengan penyakitnya dan cara-cara untuk mencegah penularan kepada orang lain. Terus selanjutnya tindakan dan pencegahan. Tujuannya adalah untuk tujuannya menjamin tersedianya peralatan, pelayanan, informasi, dan dukungan untuk setiap orang yang ingin melindungi dirinya dan orang lain terhadap penularan HIV. Testing dan konseling HIV. Jadi HIV juga yang penderita itu perlu konselingnya, perlu konsultasinya, ya, konselingnya, bimbingannya supaya dia itu mentalnya itu tidak ngedrop, ya. Ya, yang satu itu mengenai PCT. Apa itu? PCT itu Voluntary Counseling and Testing, yaitu tes secara sukarela yang diawali dengan konseling mengenai HIV/AIDS. Yang kedua, apa itu? PITC, Provider Initiative Testing and Counseling, yaitu tes yang dilakukan atas saran petugas kesehatan karena melihat gejala yang mengarah ke HIV, dites dahulu baru dikonseling. Pengobatan, pelayanan, dan pengobatan dan pelayanan, ya. Selanjutnya,
Yang pertama, perawatan komprehensif. Perawatan yang melibatkan suatu jejaring sumber daya dan pelayanan dukungan secara holistik, komprehensif, dan luas. Untuk ODHA. Apa itu ODHA? Orang dengan HIV/AIDS, disingkat ODHA dan keluarganya. Terus ada lagi mengenai perawatan yang berkesinambungan. Apa itu perawatan yang berkesinambungan? Yaitu perawatan yang melibatkan sesuatu jejaringan, sesumber daya, dan pelayanan dukungan secara holistik, komprehensif, dan luas. Untuk ODHA, yang tadi apa itu ODHA itu? Orang dengan HIV/AIDS dan keluarganya. Terus lagi mitos-mitos seputar HIV dan AIDS ya. Ada mitos HIV/AIDS merupakan penyakit kutukan Tuhan. Tidak benar, karena semua orang bisa tertular, baik remaja, dewasa, anak-anak maupun bayi. HIV/AIDS merupakan penyakit orang barat atau turis. Itu juga tidak benar, karena penyebaran HIV tidak berdasarkan pada ras. Selanjutnya, HIV/AIDS hanya menular lewat hubungan seks. Tidak benar, karena penularan bisa melalui semua aktivitas yang berhubungan dengan pertukaran cairan tubuh. Terus ada lagi mitos HIV/AIDS penyakit kaum homoseksual. Itu juga tidak benar, karena semua golongan dapat tertular. Ya, selanjutnya ada lagi mitos. HIV/AIDS banyak diderita oleh pekerja seks. Juga tidak benar, karena setiap orang berisiko untuk tertular. Ya. Selanjutnya ada lagi mitos. HIV/AIDS dapat menular melalui kontak sosial sehari-hari. Tidak benar juga, karena HIV/AIDS tidak dapat menular tanpa ada pertukaran cairan tubuh. Itu mungkin materi materi HIV dan AIDS sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa 3M, menjaga jarak, apalagi memakai masker dan mencuci tangan. Ada lagi tambahan lagi, menjauhi kerumunan ya. Dan selanjutnya berinteraksi dengan orang lain itu jangan terlalu dekat ya, harus bisa nggak jarak. Itu saja, terima kasih. Semoga sehat selalu anak-anak semuanya. Terima kasih dari Bapak.